illallah, la ilaha 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 illallah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Ki Haji Maliki Thohir MPD beserta Ibu, yang mudah-mudahan Allah panjangkan usianya, disehatkan dohir batinnya, dan dimudahkan rezekinya serta berberkah, sehingga beliau senantiasa dapat membimbing kita dalam menapaki jalan Thoriqoh Qadir Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya ini. Yang kami hormati jajaran pengurus LDTKN Provinsi Jawa Tengah, yang saya hormati jajaran pengurus LDTKN Kabupaten Pati, yang saya hormati, alhamdulillah manakib kita kali ini di Pati dihadiri oleh Ketua dan jajaran pengurus LDTKN Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Timur Pak Haji Ali juga beserta Ibu. Yang saya hormati seluruh pengurus lembaga-lembaga yang ada di bawah naungan Pondok Pesantren Suryalaya, GMPS, Ibu Bella. Mudah-mudahan kehadiran kita, berkumpulnya kita di sini ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ibu bapak hadirin, sebagaimana wejangan dari Guru Agung kita Pengarsa Abah, di antaranya wejangan beberapa Jumat yang lalu. Kita tahu sekarang kan setiap Jumat ya LDTKN Pusat itu mengeluarkan wejangan dalam bentuk flyer. Itu diambil dari kuliah-kuliah subuh Pengarsa Abah. Jadi sejak tahun 1600-an ada kuliah-kuliah subuh Abah kita kumpulkan, lalu kita pilih kalimat-kalimat yang mudah-mudahan sesuai relevan dengan konteks saat ini. Nah, di antaranya yang pertama atau beberapa minggu yang lalu tentang syukur ya, bahwa kita harus selalu bersyukur. Selanjutnya minggu yang lalu kita diingatkan karena kita sekarang ini sudah masuk pada bulan apa nih hijriahnya nih? Muharram. Dikenal juga tahun baru kita ya, tahun baru Islam. Kalau kita perhatikan dalam berbagai kesempatan Pengarsa Abah ketika memperingati Muharram itu di kuliah subuhnya, dalam sambutan-sambutan resminya, ada satu kalimat lah yang bisa dijadikan benang merah dari peringatan Muharram yang selalu diingatkan oleh Pengarsa Abah. Apa itu? Muhasabah. Apa Bu? Muhasabah. Apa itu muhasabah Bu? Saya kira udah sering nih dibahas oleh para mubalik kita. Evaluasi diri kita ya. Kalau bahasa Pengarsa Abahnya itu, apakah kita sudah lebih baik dari yang kemarin? Tidak ada tuh kalimat apa di bahasa Sunda suka diulang-ulang. Inti dari muhasabah itu. Jadi pada tahun ini, kesempatan di bulan Muharram ini, mari kita sama-sama muhasabah. Apakah kita sudah lebih baik dari kemarin? Apa saja yang harus lebih baik dari kemarin yang ada dalam diri kita? Hal ini bisa kita
gunakan moto dari Pondok Pesantren Suryalaya itu sendiri. Apa itu diantara motonya? Ilmu amaliyah, amal ilmiah. Apa Bu? Coba ulangin nih biar hafal. Kayak anak SD dihafalin. Ilmu amaliyah, amal ilmiah. Sengaja lah ya diulang. Karena dalam teori psikologi komunikasi, kemudian saya ngajar psikologi itu, pengulangan itu membantu penguatan di memori kita. Seperti halnya, nah ini apa namanya, foto dari guru agung kita ya. Ini kan sengaja oleh Pak Haji Yunus dipasang di sini agar kita selalu apa ya, tersimpan di memori kita dengan lebih kuat. Foto pengersabah itu. Ya kan ada prosesnya itu ya, ada sensasi, persepsi, memori, berpikir, katanya itu teorinya lah, gak usah dibahas. Ketika foto pengersabah sering kita lihat, karena memang rata-rata pada punya ya di rumah ya, itu akan tersimpan lebih kuat dibandingkan memori-memori yang lainnya. Sehingga ketika kita mau robitoh, insya Allah itu lebih mudah. Di antaranya itu ya. Nah itu Ibu Bapak. Jadi di antara yang harus kita tingkatkan lebih baik dari yang hari-hari kemarin itu adalah keilmuan kita, dan terutama kata pengersabah, amaliyah kita. Amaliyah kita. Ketika membicarakan hal ini, saya teringat seorang profesor yang sangat rasional, bahkan dikenal waktu itu mu'tajilahnya Indonesia, katanya Profesor Dr. Harun Nasution. Itu mbahnya lah rasionalis, Islam rasionalis Indonesia. Bahkan bukunya juga terkenal, Islam Rasional, judul bukunya itu. Nah, tapi kemudian karena ada sesuatu sebab, akhirnya beliau tabaruk ke pengersabah. Dan saya waktu itu kaget tuh, saya waktu itu lagi di luar kota, kebetulan saya suka membaca majalah, saya beli majalah Tempo, saya ingat tahun 90-an itu, majalah Tempo, saya baca ada berita di situ, berita tentang wafatnya Profesor Dr. Harun Nasution, seorang rasionalis Mu'tazilah Indonesia, di beritanya di headline itu, ketika meninggal didampingi oleh 2 orang murid pengersabah Anom, ada itu di berita di Tempo, karena waktu itu memang beliau lagi, kalau bahasa sekarang apa ya, kayak Rocky Gerungnya lah. Rocky Gerung viral banget ya. Nah ini beliau tuh waktu itu karena banyak apa ya, membongkar lah pemikiran-pemikiran yang jumud gitu waktu itu. Nah, beliau ini gurunya Nurholis Majid, gurunya siapa lagi ya, Komarudin Hidayat, Jalaluddin Rahmat, itu semua murid-murid beliau. Ya. Tapi beliau kemudian bersahabat dengan Profesor Dr. Abu Bakar Aceh yang menerjemahkan Miftahus Sudur itu. Nah, Profesor Abu Bakar Aceh juga ada sedikit unik nih, boleh kita cerita dulu ya. Profesor Abu Bakar Aceh itu, beliau salah satu ulama besar, senior dari Profesor Hamka. Beliau waktu suatu hari mencari sebuah kitab yang katanya beliau sudah cari di seluruh dunia, karena memang kaliber beliau itu udah internasional, Profesor Abu Bakar Aceh ini. Beliau tidak temukan dimanapun, tapi beberapa kitab besar merujuk ke kitab itu. Beliau cari, singkat cerita akhirnya beliau ada yang mengantarkan ke Suryalaya. Pada pagi itu seperti biasanya pengersabah mungkin ya para pasukan Abah, saya menyebutnya pasukan Abah nih, Pak Haji Yunus, Pak Haji Ali. Udah sering melihat pengersabah kalau pagi kan biasa apa namanya, berjemur ya Pak Haji ya, berjemur, depannya kadang ada burung, ada ayam apa gitu kan. Abah itu kan kebiasaan seperti itu. Itu juga waktu itu, tapi waktu itu sambil mutolaah tuh menelaah lah kitab. Jadi pagi itu Abah itu sambil menghadap ke gerbang, Abah itu mentolah kitab. Nah, datanglah si Profesor Abu Bakar Aceh ini. Ketika turun dari mobil aja, si Profesor Abu Bakar Aceh sudah terpana lah gitu. Di antara dengan raut wajah pengersabah katanya. Dan yang lebih terpana lagi apa? Yang ditelaah oleh pengersabah, kitab yang lagi dicarinya gitu. Profesor Abu Bakar Aceh. Ah kok itu kayaknya kitab yang saya cari gitu. Jadi rupanya Abah sudah tahu dan menunggu beliau. Akhirnya terjadilah dialog. Beliau minta izin untuk mempelajari itu, silakan kata Abah, tapi jangan dibawa pulang, katanya di sini aja silakan, dikasih waktu 3 hari. Rupanya sengaja juga pengersabah itu agar beliau tinggal di Suryalaya beberapa hari gitu ya. Saya kira ini seorang Syekh Mursi Kamil tahu lah rahasia di balik itu. Setelah sekian hari belajar ya, dipelajari akhirnya tamat. Hari ketiga, beliau itu oleh Abah disuruh didampingi oleh Ajengan Umar sama Ajengan Dudun, putra paling besar pengersabah. Nah, hari ketiga beliau panggil Ajengan Umar, Ajengan, saya udah pelajari kitab ini.
ternyata tarekat yang saya amalkan kurang katanya. Beliau itu pengamal Naksabandi, jadi saya mau minta talqin ke Abah, tapi talqinnya mau qadiriyahnya saja katanya. Qadiriyahnya saja, karena Naksabandia saya sudah ditalqin oleh guru saya punya mursyid Naksabandi. Jadi saya mau minta ke Abah ini qadiriyahnya saja katanya. Ajengan Umar senyum-senyum aja. Lalu Ajengan Dudun datang. Ajengan si profesornya berkemas kan mau ketemu Abah kan, mau minta talqin. Berkemas ke kamar mandi, Ajengan Dudun datang. Nanya ke Ajengan Umar, tadi ada ngomong apa si profesor? Kata Ajengan Umar ke Ajengan Dudun, si profesor bilang dari pembacaan kitab itu kesimpulannya saya harus minta talqin, tapi qadiriyah saja ke Abah katanya. Karena Naksabandia sudah ditalqin oleh guru mursyidnya di Mesir kalau nggak salah, kan dia sering itu di Mesir. Jadi sudah punya mursyid Naksabandi, jadi katanya udah jadi mau qadiriyah saja. Ajengan Dudun senyum. Karena waktu itu masih muda kan, Ajengan Dudun mungkin sambil bercanda ke Ajengan Umar itu bilang, Ajengan kita lihat aja nanti. Kalau menurut pandangan saya, Naksabandinya, zikir hopinya nggak ada katanya gitu. Kata Ajengan Dudun sambil gini, nggak ada, kosong katanya. Tapi kita lihat nih nanti sama Abah ditalkin nggak katanya. Kalau ditalkin, kayaknya saya bener kan, kosong. Tapi kalau nggak ditalkin, oh saya salah berarti sebetulnya betul udah terisi katanya. Tapi menurut Ajengan Dudun mah saya lihat kayaknya kosong katanya. Padahal itu grand syekh dari tarekat, enggak soal disebutkan lah. Akhirnya selesai wudhu, Abah bertiga, Abah ini mau minta talqin tapi qadiriyah saja kata Ajengan Dudun, dan menyampaikan. Abah senyum aja, ya Prof silakan dekat. Lalu talqin aja. Nah ketika talqin qadiriyah itu kan kita qadiriyah dulu ya. Itu si profesor tuh udah nangis segala macam, nangis, dan selesai qadiriyah Abah teruskan Naksabandinya, hobinya diisi lagi oleh Abah. Ternyata Ajengan Dudun benar gitu ya. Ini menunjukkan bahwa Syekh Mursyid kita ini kita harus sangat perlu syukuri, betul-betul kamil mukamil ya. Tidak semua mursyid itu mampu menanamkan benih dengan baik kan. Taqiyin, naqiyin kan gitu di Miftahus Sudur itu syaratnya itu. Harus betul-betul orang yang bertakwa dan bersih. Itu yang bisa menjadi mursyid, menanamkan benih tauhid. Ya sehingga kemudian bisa mudah tumbuh di ruhani kita ini. Baik, jadi itu ya Ibu Bapak, dulu ada terkenal Profesor Harusan Nasution, muridnya itu. Nah, beliau pernah kuliah umum, saya masih ingat. Jadi ketika saya pertama kali kuliah di Suryalaya, sekitar baru berapa semester, datanglah beliau bercerita tentang pembagian manusia yang dia sebut 3R katanya. R yang pertama, manusia itu terdiri dari raga ini, badan kita ya. Yang kedua rasio katanya, pusatnya di otak, kalau raga kan di badan. Yang ketiga rasa, di dhauq, di qalb. Agar manusia itu meningkat, yang tadi kan kita harus dalam rangka meningkatkan diri kita ya, maka harus diolah ketiganya. Badan harus diolah, namanya olahraga. Rasio harus diolah, namanya olah rasio. Dengan cara apa? Banyak caranya, terutama baca buku, taklim ya, mendatangi majelis taklim, bertanya kepada yang ahli dan sebagainya. Itu mengisi otak kita, pengetahuan. Tentang hal ini ada sedikit cerita juga sebetulnya. Mahasiswa saya, kebetulan saya ngajar di Fakultas Dakwah. Ada yang kritis ketika melihat, suka ada kan ya di spanduk-spanduk pengajian itu, tabligh akbar, siraman ruhani kan gitu ya. Siraman ruhani. Ini mahasiswa ada yang kritis. Pak, saya kayaknya kurang pas dengan kalimat siraman ruhani. Kalau isinya hanya ceramah katanya gitu. Karena ceramah itu lebih ke taklim kan, ke rasio, nggak ke ruhani, kata mahasiswa saya yang kritis itu. Ya kalau ruhani itu udah dirasa Pak, nggak bisa pakai ilmu dijelaskan teori gitu, nggak bisa. Itulah yang ketiga, olah rasa. Rasa itu dengan amal, ruhani itu diolahnya dengan amal, melaksanakan gitu amal. Nah, jadi bagaimana caranya kita agar lebih baik dari yang kemarin? Mari kita tingkatkan aspek ilmiah. Kalau olahraga udah maksudnya adalah bagi kehidupan sehari-hari kita lebih baik lah, ada olahraganya gitu ya, makanan yang baik gitu, supaya sehat. Nah, ini olah rasio keilmuan kita nih, karena pengarsa Abah sendiri sangat
menekankan agar para muridnya itu terus meningkatkan keilmuannya dengan berbagai cara, dengan tentu saja sesuai dengan situasi kondisi masing-masing. Nah, yang ketiga amaliyahnya. Apa amaliyah yang paling pokok yang harus kita tingkatkan? Yaitu amalan utama dari TKN itu sendiri. Apa Bu amalan utama? Kita menyebutnya DKM. Apa Bu? DKM. Lagi-lagi ini biar mudah aja, biar ingat. D-nya apa? Zikir. K-nya khotaman. Lalu M-nya manakiban. Ini amaliyah pokok kita. Kata Abah, tingkatkan terutama di yang 3 hal ini. Dikir diawali dari kuantitasnya dulu deh, jumlahnya dulu deh kita tingkatin. Kemarin kita rata-rata 165, bahkan ada yang cuma 3 kali mungkin ya, masih 3 kali, termasuk yang ngomong nih. 3 kali kita tingkatkan nih sekarang, harus lebih baik, harus lebih banyak. Nah, harus lebih baik, harus lebih banyak. Jumlahnya dulu lebih banyak lah, lebih banyak. Kemarin cuma segitu, tambahin lah. Minimalnya jahar itu 800 berapa? 25 kali kan sehari kan, 165 kali 5 kali sholat fardu kan, minimal itu. Jismani kita lewat mulut kita ini minimal membunyikan kalimat agung itu 825. Itu bukan tidak ada maksudnya Pak, bukan apa harus 825 minimal itu ada pengaruhnya ya, dari suara kita ya, itu ada pita suara, itu kan nyambung. Ini kan bungkus sebetulnya kan, jismani kita ini bungkus dari diri kita, dari ruhani kita. Tapi si jismani ini juga diharuskan ibadah dengan jahar itu. Ini ibadahnya dohir masih sebetulnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata pengarsa Arab diharapkan dengan zikir jahar yang benar, mantap, betul, dan banyak tentu saja. Kemudian menghidupkan zikir hobinya. Ya, zikir hobinya. Dulu pernah ada yang mengatakan, orang tua dulu kan mesin jahit zaman dulu tuh ada itu ya, pakai ya ada jarum di atas, lalu ada yang dari bawah itu apa disebutnya? Skoci ya, skoci. Jadi kata istilahnya jahar dengan hobi itu kayak ibarat jarum yang di atas dengan skoci yang di bawah, nyambung terus. Kalau itu ngepas, serba ngepas. Nah, jahar kita yang dilakukan dengan baik, benar, mantap, banyak, itu akan mempengaruhi hobi kita. Dan hobi kita kemudian mempengaruhi apa? Rasa kita. Rasa Pak. Nah ini yang tadi kan olah rasa kan, kolbu kita olah rasa kita semakin baik, sehingga ada pengarsa Abah itu membangun Tugu Latifah namanya di kampus itu. Ada yang pernah dengar nggak? Di kampus sebelum kampus itu diresmikan, berapa tahun, kalau nggak salah 3 tahun sebelum diresmikan, Abah sudah lebih dulu membangun namanya Tugu Latifah. Kapan-kapan kalau ke Suryalaya main ke kampus ada, jadi dia dari depan aja udah kelihatan. Sengaja Abah buat biar kelihatan dari depan. Ada Tugu tahu kan Tugu ya? Itu ada berapa lingkaran? 7 lingkaran sebetulnya, 7, dari mulai yang terbesar, kemudian tengah, lalu terus sampai ujung. Di ujungnya kata pengarsa Abah itu adalah alif katanya. Alif kata Abah. Nah ini dari saya pernah dengar gitu penjelasan dari pengarsa Abah, ini menunjukkan olah rasa kita yang tadi. Jadi rasa kita kalau zikir kita mantap itu tanpa kita sadari sebetulnya semakin berproses. Kalau istilah pernah dengar istilahnya, wah orang ini mendalam gitu ya. Rasanya, kalau kita dalam konsep ilmu tasawufnya disebut kosrun, sodrun, kolbun, fuadun, lubun, sirun, wapisiri ana. Ya itu nggak hafal juga nggak apa-apa Bu, kadang-kadang aja saya juga lupa. Nggak apa-apa, yang penting kita amalkan. Mau hafal nggak hafal, rasa kita akan masuk ke hal-hal yang barusan disebutkan. Terus semakin ada yang istilahnya rindu, sangat rindu kepada siapa? Kepada Allah. Terus dengan zikir kita itu sebetulnya kita sedang mendalamkan rasa kita. Nah ini makanya perintahnya dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiro. Kenapa kita harus berzikir banyak? Ya, agar rasa kita, ruhani kita itu terolah dengan baik, dengan maksimal. Nah ini ada kaitannya dengan tujuan kita diciptakan oleh Allah. Apa tujuan kita diciptakan nih? Kita diciptakan jadi orang Pati, jadi orang Mojokerto, jadi laki-laki, jadi perempuan. Ya.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani yang kita peringati manakibnya sekarang ini menafsirkan itu ayat liya'rifun. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah bukan untuk yang lain, Pak, Bu, tapi untuk makrifat, mengenal Allah. Itu bukan untuk yang lain. Sekali lagi ya, kita ini diciptakan oleh Allah dari tiada, ya, dari tiada menjadi ada. Kemudian kita bahkan menjadi makhluk terbaik, termulia. Untuk apa? Untuk mengenal Allah, bukan untuk yang lain. Kita menyebutnya ma'rifat. Sehingga pengersabah itu masukkannya dalam doa utama kita kan, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Beberapa ulama mengatakan awaludin ma'rifatullah, kan menunjukkan ma'rifat itu awal dari beragama. Karena kemakrifatan itu hal yang paling utama, tujuan utama hidup kita. Segala sesuatu di dunia ini sebetulnya tergantung dari pengaruhnya terhadap kemakrifatan kita. Apa coba, misalnya kegiatan sebuah aktivitas keagamaan. Namanya aktivitas keagamaan, tapi kalau di dalam aktivitas keagamaan tersebut tidak mempengaruhi kemakrifatan kita, itu nilainya rendah. Tapi misalnya ada suatu kegiatan secara sosial, secara umum, ini bukan kegiatan keagamaan, misalnya kesenian, olahraga, tapi di dalamnya mengandung pengaruh yang baik terhadap kemakrifatan. Sebelum olahraga mereka zikir, yang pada mainnya, yang sedang main musiknya pada zikir gitu ya. Kalau di dalamnya mengandung pengaruh yang baik terhadap kemakrifatan, maka kegiatan itu baik nilainya. Segala sesuatu, termasuk barang-barang. Jas ini keren misalnya, nggak usah saya sebutkan karena memang biasa aja gitu. Kalau ini nggak ada pengaruhnya terhadap kemakrifatan saya, nilainya rendah, walaupun misalnya mahal misalnya. Apapun, jadi apapun di dunia ini, segala sesuatu, aktivitas kita kah, harta kita kah. Tadi kita seharian udah hidup berapa jam nih hari ini? Berapa jam ya dari? Nah, tadi kita lihat coba berapa detik, berapa itu yang di dalamnya mengandung zikrullah. Berapa itu? Kita hitung. Padahal tujuan hidup kita adalah makrifat kepada Allah. Ya, tujuan hidup kita ini. Ibu bapak memiliki, memahami tujuan atau cita-cita hidup yang tinggi itu ternyata sangat penting, Pak. Sangat penting bagi manusia itu. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani mensyaratkan kan dalam syarat Qadiriyah itu kan, himmatul apa pakai ya? Himmatul aliyah. Syarat murid Syekh Abdul Qadir itu harus tinggi cita-citanya. Cita-cita tertinggi itu apa? Ma'rifat kepada Allah. Tidak ada yang lebih tinggi dan lebih penting daripada ma'rifat kepada Allah. Himmatul aliyah harus tinggi. Ternyata kalau setiap manusia itu memiliki cita-cita yang tinggi, ini pengaruhnya positif, Pak. Saya baca beberapa jurnal kesehatan, Pak, di antara banyak orang yang terganggu, terutama kesehatan mentalnya. Karena apa, Pak? Setelah diselidiki di antaranya, karena cita-citanya enggak tinggi ternyata, Pak. Nah, boleh disampaikan nanti kalau punya ada teman ke dokter ya, sampaikan aja. Kalau ada pasien yang enggak sembuh-sembuh, suruh berubah tujuan hidupnya. Karena apa? Rata-rata yang mudah sakit itu, tujuan hidupnya itu hanya sampai pada yang fana. Urusan duniawi, pengen jadi inilah, pengen punya tanah sekian lah, punya itu. Nah ini ternyata kalau kita cuma sampai di situ, itu berdampak, Pak, terhadap motivasi hidup kita kan, motivasi ibadah dan sebagainya. Tapi kalau cita-citanya langsung ingin ma'rifat kepada Allah, sangat positif ke yang lainnya, sangat positif. Jadi disitulah kenapa Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani mensyaratkan, kalau ingin jadi muridku harus tinggi cita-cita. Mankobah sekarang kan tentang murid Syekh Abdul Qadir ya, betapa beruntungnya jika kita sampai diakui menjadi murid Tuan Syekh. Tuan Syekh bagi kita adalah Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Nah tadi kan, nah, itu. Jadi kalau ingin jadi muridnya Tuan Syekh, kita harus punya cita-cita yang tinggi. Apa itu cita-cita yang tinggi tadi? Ma'rifatullah. Fokus kita nih sehari-hari, aduh saya kok belum ma'rifat. Dan apa itu ma'rifat? Intinya kan mengenal Allah. Kalau sudah mengenal, ada beberapa cirinya. Allah itu terasa. Cirinya lebih lagi dalam kolbunya tidak ada lagi selain Allah dalam kolbunya itu. Namanya ma'rifat, mengenal. Allah dikenal.
kehebatannya, keluar biasaannya, kasih sayangnya, segala yang mahal luar biasa dikenal, diketahui, dirasakan. Otomatis selain Allah apa tuh? Makhluk kan? Nggak menarik lagi kan? Karena dia sudah mengenal, merasakan, bahkan dekat, bahkan bersama dengan yang maha luar biasa, sehingga dalam kolbunya sudah tidak masuk lagi selain Allah. Itu salah satu ciri-ciri yang ma'rifat. Apa yang menyebabkan kita belum bisa ma'rifat? Saya suka menganalisa lah, paling tidak ada 3 lah. Yang pertama, kita jauh dari Allah. Kalau sesuatu itu jauh kan sulit kita kenali ya, kita ma'rifati, jauh. Jadi kita ada jarak. Yang kedua apa nih? Hijab. Allah itu udah dekat, katanya kan Allah juga mengatakan aku itu dekat, lebih dekat dari apa katanya? Urat nadi. Tapi kita rasakan nggak kedekatan Allah? Nggak kita rasakan. Kenapa? Karena kita terhijab. Kalau tadi kan memang jauh kan, jauh. Kalau ini udah dekat tapi terhijab, nggak kelihatan juga, nggak termakrifati juga, nggak terasa Allah itu. Padahal di warning sama Abah jangan 3 minggu yang lalu. Kalau kehadiran Allah itu belum kita rasakan, baik kita sedang sendirian maupun sedang bersama-sama dengan orang lain, maka tauhid kita gagal. Itu apa nggak sabar? Kalau Allah belum kita rasakan ya, tentu merasakan Allah itu beda-beda tiap orang. Ya, ada yang sudah sangat intens, sangat tadi ya rasanya tuh semakin kental sehingga betul-betul dia merasa diawasi, terasa sekali. Kalau sama sekali kita nggak merasakan kehadiran Allah dalam ketika kita sendirian maupun sedang bersama dengan orang lain, sebetulnya kita tauhid kita gagal. Kalau bahasa abahnya itu gagal. Artinya kalau gagal apa? Harus diulang lagi, diperbaiki lagi. Bagaimana cara memperbaikinya? Jaddidu imanakum bi kasroti qaulillah. Lagi-lagi kasroti. Harus banyak dikir la ilaha illallahnya. Sampai Abah mengeluarkan ada 9 hikmah tuh. Saya masih ingat beliau di papan tulis itu. 9 hikmah zikir jahar kata Abah. Ya, di antaranya zikir jahar itu merupakan kalimah thayyibah, kalimah yang baik. Siapapun yang mengamalkannya dengan sungguh-sungguh, dia akan menjadi baik. Sehingga disebutnya kalimah thayyibah. Nah, ini kalimah agung. Ada juga yang menyebutkan kalimah thayyibah ini la ilaha illallah penyebab kebahagiaan, kunci kebahagiaan. Bagaimana tidak? Kan definisi kebahagiaan menurut Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam Surah Asrar itu kan ada bab tentang asa'adah wa saqawah ya, tentang bahagia dan rugi atau celaka. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani yang disebut bahagia itu, kita disebut bahagia manakala kita ditimbang saat ini, kebaikan kita lebih berat dibandingkan keburukan kita. Sekali lagi nih ya, definisi bahagia menurut guru agung kita Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita disebut bahagia jika sekarang ini kita ditimbang nih, kebaikan kita lebih berat, walaupun sedikit lah, lebih berat dibandingkan dengan keburukan kita, maka kita masuk kategori bahagia. Dan ketika kita sudah masuk kategori bahagia, tentu la khaufun alaihim walahum dan sebagainya lah, tentram dia, karena dia orang bahagia. Pertanyaannya bagaimana caranya memberatkan timbangan kebaikan kita, kan gitu Pak Buya? Karena kita ingin bahagia. Atau ada di sini yang nggak mau bahagia? Bu Yayan pengen bahagia Bu Yayan? Ini Bu Yayan, ada saya, suaminya itu sahabat saya, almarhum. Nah, pastilah yang namanya manusia normal itu kan ingin bahagia. Kalau kita ingin bahagia yang sebenarnya kata Tuan Syekh, maka beratkanlah timbangan kebaikannya. Bagaimana cara memberatkan timbangan kebaikan supaya kita bahagia? Ternyata lagi-lagi itu dengan la ilaha illallah. Kan Nabi pernah mengatakan kan, sekali zikir la ilaha illallah 4.000 dosa besar bersih kan? Artinya apa? 4.000 dosa besar itu keburukan kan, itu keburukan. Sekali zikir la ilaha illallah, keburukan kita diambil bersih. Zikir lagi la ilaha illallah 4.000 lagi diambil. Artinya apa? Lama-lama timbangan keburukan kita menjadi ringan. Belum lagi timbangan kebaikannya. Efek la ilaha illallah tidak hanya menghabiskan yang kotor-kotor, yang buruk-buruk, juga memberatkan timbangan kebaikan. Di mana coba itunya? Penjelasannya. Mungkin Rasul pernah mengatakan ya, ketika la ilaha illallah disimpan dalam satu timbangan, timbangan yang lainnya diisi 7 langit, 7 bumi dan isinya, maka akan lebih berat. La ilaha illallah. Saking agungnya. Bahkan malaikat Jibril pun ketika membawa la ilaha illallah mau diserahkan ke Kangjeng Rasul, beliau mengatakan, saya belum pernah segrogi ini. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya la ilaha illallah. Ya. Saya jadi teringat
di Suryalaya katanya dulu. Suryalaya itu Pak Bu, awal didirikan namanya bukan pondok pesantren. Ada yang ingat nggak namanya apa? Patapan. Patapan Pak. Di Tanbih juga, di Tanbih tadi dibaca ya Pak. Di Tanbih betul ya? Nggak disebut ya? 1956. Patapan. Bukan pondok pesantren Suryalaya. Tuh tahun 56 kita masih Patapan namanya. Kan itu dulu Pak, pesantren belum berjadi. Kata siapa? Tahun 1700 sudah ada pesantren-pesantren tua kan, Sidogiri udah namanya udah pesantren. Tapi pengarsa Abah Sepuh menamakan lembaganya ini Patapan. Seorang Syekh Mursyid ya, pengarsa Abah Sepuh kan mursyid. Nggak mungkin asal-asalan menamakan sebuah lembaga Patapan. Kira-kira asal katanya apa nih Pak? Tapa. Kalau udah lama bertapa, gimana tuh Pak orang itu pakai sakti Pak? Apa bener nih bisa sakti kita di Suryalaya? Tergantung dari pengertian saktinya itu sendiri. Sakti itu apa sih? Ya, lagi-lagi pengertian sakti kalau dalam perspektif Suryalaya adalah apa? Lancarnya perjalanan makrifat kita kepada Allah. Itu sakti itu. Ya. Sehingga, nah ini saya kenapa ingat Patapan ini? Karena kemarin saya sempat diskusi dengan beberapa profesor yang mendalami hikmah, katanya dia kan mempelajari hijab segala macam, sampai beliau menyimpulkan ternyata yang paling hebat dari sekian aurad atau apalah itu adalah la ilaha illallah. Itu untuk kesaktian ya, mereka nyebutnya kesaktian. Untuk kesaktian pun ternyata la ilaha illallah yang luar biasa. Tadi saya cerita di mobil ya, bagi ya. Ada orang Singapura yang belajar kesaktian kemana-mana. Kebetulan saya pernah penelitian di Singapura Pak, jadi banyak informasi tentang Singapura saya dapatkan gitu. Jadi Singapura itu bisa saya katakan sekarang ini ada 3.000 orang lebih Singaporean, orang Singapura, bukan orang Indonesia yang kerja di sana, bukan diaspora, bukan, atau TKI, tapi orang Singaporean, itu 3.000 orang lebih itu mengamalkan zikir pengarsa Abah. Di antaranya dipengaruhi oleh sesuatu yang hawarik, yang luar biasa. Jadi ada orang, Pak Bu, ditalkin oleh Abah setelah dia belajar kesaktian dari mana-mana karena dia orang lapangan, dia ingin sakti, dia belajar tempat-tempat yang katanya di Indonesia banyak mengajarkan kesaktian, dia datengin tuh. Nah, ketika mau pulang, ada yang mengatakan nggak sempurna kalau nggak ketemu Abah Anom. Akhirnya dia cari, ketemu sama Abah. Sama Abah ditalkin, udah talkin dia pulang aja. Oh, cuman gini doang, kata dia, ditalkin doang, katanya. Udah dia pulang aja. Suatu hari dia ke pekerjaannya itu porter di bandara. Hujan besar, nggak ada porter lain yang berani mengantarkan barang ke kapal pesawat. Karena dia sebagai kepalanya, dia tanggung jawab, diantarkan itu barang itu. Itu lamun bahasa Sunda mah gelap dordar, apa ya? Hujan besar, banyak petir, duar gitu ya. Akhirnya karena dia merasa tanggung jawab, dia diantarkan itu, si barang itu. Ternyata kejadian Pak, kesambar petir, buang, hancur. Dan itu orang kan yang di bandara. Ketika ada orang yang berani ke tengah, semua melihat kan, wih ada orang nekat nih katanya, nekat. Jadi dilihat sama orang-orang, pas kejadian banget itu apa namanya, petir, kesambar petir. Wah, semua hancur kecuali badan dia, hancur. Orangnya masih hidup Pak, saya wawancara ini, orangnya masih hidup sekarang, masih buleger, seger. Kalau usianya udah tuh hampir 80 saya pernah. Wah akhirnya heboh kan, panggil sama direkturnya, media massa mau wawancari dia. Apa? Dia mikir ya, perasaan dia ketika petir itu mau menyambar, ada pengarsa Abah, tangannya gini kayak nahan petir katanya. Di situ dia kaget, lalu merenung, saya merinding ceritanya. Jadi apa kata dia? Power, kekuatan talqin itu kan memasukkan la ilaha, itu lebih dahsyat daripada petir itu. Ya petir itu mohon maaf ya kalau bahasa nggak ada apa-apanya dibandingkan energinya la ilaha illallah. Sehingga kenapa sampai memberatkan timbangan? Bayangkan 7 langit 7 bumi disimpan satu timbangan dengan masih berat la ilaha illallah. Coba kalau kita analisa lebih itu kan, di dalam 7 langit, jangankan 7 langit deh, 1 langit atau 1 bumi aja deh, di kandungan bumi ini kan, di bumi ini ada petir, ada apa lagi coba yang dahsyat-dahsyat. Sekarang yang ditakutkan tuh apa yang dia nuklir, apa coba yang dahsyat-dahsyat sebutin. Ini 7 bumi 7 langit disatuin aja sama la ilaha illallah masih berat la ilaha illallah. Ini kita belum yakin ya Bu ya. Padahal itu luar biasanya la ilaha illallah itu, Pak, energinya big power, mungkin paling besar. Power dari la ilaha illallah itu luar biasa. Sehingga semakin yakin, kenapa Allah memerintahkan kita
Tadi zikir yang banyak. Jadi du imanakum dengan zikir la ilaha illallah yang banyak. Oh ternyata emang kita ke situ. Nah, kembali ke yang tadi ya. Jadi tujuan kita adalah untuk ma'rifat kepada Allah. Tapi ternyata ada penghalangnya yang sebut. Oh ya, jadi ada satu jauh kita dari Allah. Yang kedua apa? Terhijab. Yang ketiga gelap. Walaupun dekat, nggak ada hijab, tapi kalau gelap sama nggak kelihatan. Nah, yang menyebabkan kita jauh dari Allah, terhijab dari Allah, lalu gelap ya, poek nggak ada cahaya. Apa itu yang menyebabkan tiga hal itu? Dosa kita. Jadi dosa kita itulah yang membuat kita sampai hari ini, terutama yang ngomong nih, belum bisa makrifat kepada Allah. Dosa kita. Sehingga bagaimana lagi-lagi kayak yang tadi, caranya menghilangkan dosa itu. Agar apa? Penghambat-penghambat kemarifatan kita dapat kita selesaikan. Kalau istilah Pak Jajan gembok. Kita ini kan ingin pulang, harus pulang, Pak. Kita ini kata kalau bahasa Pak Jajan itu bukan orang sini katanya. Ruh kita, diri kita yang sebenarnya ingin segera pulang. Ruh kita, diri kita itu sudah merasakan kenikmatan yang sebenarnya itu bersama Allah. Kalau kita sebutkan apa sih kenikmatan di dunia ini? Walaupun misalnya sekarang ada yang lagi disebut wah luar biasa hidupnya di dunia ini misalnya, tapi ruhnya tetap ingin pulang karena dia pernah merasakan nikmat yang sebenarnya bersama Allah itu jauh lebih nikmat yang sebenarnya itu. Tapi kata bahasa Bajan itu kita tuh tergembok, ruh kita tuh tergembok, terkunci, dan kuncinya yang hanya bisa membukanya kata bahasa Bajan itu hanya mursyid yang kamil mukamil. Alhamdulillah ini wah patut disyukuri sekali di tahun baru ini gitu ya. Makanya harus kita tingkatkan di tahun baru ini apa? Amaliyah dan ilmiahnya. Tergembok agar cepat terbuka gemboknya ya, sehingga terbuka kita itu. Nah ini juga tadi kan saya sengaja cerita-cerita yang ada hubungannya dengan artefak-artefak di Suryalaya. Contohnya kenapa Pengersa Abah membuat, tadi kan namanya Patapan ya, namanya aja Patapan. Lalu sekarang dirubah oleh Pengersa Abah menjadi pondok pesantren. Bukan berarti fungsi patapannya hilang, enggak. Tetap itu, tetap. Kita menyebutnya kesuryalayaan. Kayak kemarin 3 tahun yang lalu pimpinan pondok membentuk tim untuk membuat kurikulum kesuryalayaan. Ada Suryalaya 1, 2, 3, 4, 5 lah. Mudah-mudahan bisa disampaikan juga nanti ke para ikhwan. Ada kurikulumnya. Ada kurikulum, terutama untuk lembaga pendidikan formal ya. Dari mulai TK. Nanti mungkin kalau udah selesai nyampe juga ke Pati. Namanya kesuryalayaan. Untuk anak TK seperti apa kesuryalayaan itu ya? Kan nggak bisa disamain nih. Masa anak TK disuruh riadoh mandi gitu. Ya, dia disesuaikan. Nah ini oleh Abah diganti nama lembaga itu pondok pesantren. Biasa aja. Tapi dibalik biasanya itu terdapat keluar biasaan. Nggak hilang fungsi patapannya, tetap ada. Namanya Patapan awalnya. Lalu logonya, lihat nggak di sini tuh logonya, logo Suryalaya, coba lihat. Bu, Pak. Tuh, kira-kira di logo itu gambar apa yang paling dominan? Kupu-kupu. Pengersa Abah. Ya. Kupu-kupu ini terutama dimaknai sebagai simbol proses ruhaniah kita yang tadi harus makrifat itu. Berproses kita ini kan tadi tergembok, ulat, kita jadi ulat. Banyak negatifnya. Kalau kita ingin jadi kupu-kupu, mau tidak mau sistem itu mendorong kita, memasukkan kita kepada apa yang disebut kepompong. Itulah patapan. Ya, kalau kita lagi mengolah diri nih, terutama dengan DKM, dikir, khotaman, manakib, apalagi tambah sholat sunat, tambah mandi malam dan sebagainya, itu kita sedang berproses tuh, sedang tapa kita itu sebetulnya. Apalagi tawajuh ya, tawajuh. Makanya kata Abah juga ini dari apa? Karena semuanya saya dari Abah ambil terbaru. Kata Abah dari sekarang, tingkatkan. Nah ini tahun baru tingkatkan tawajuhna. Kemarin makanan sebentar, paling berapa detik udah cepet buru-buru pengen kerja lagi apalagi. Sok tambahin waktunya untuk tawajuh. Ya, kemarin kuat nggak 1 menit? Udah kuat. Tambahin sekarang 2 menit, 3 menit terus sampai lama-lama. Itu Pak, tadilah saya sulit juga cerita rasa ini kan. Rasa kita kayak ngebor Pak. Tambah dalam. Kalau kita goflah, apalagi maksiat, kayak saya nih. Ini kita kan sekarang ini lagi berproses nih. Iya sih dohir kita lagi manakiban gini ya, tapi ruh kita sedang berproses untuk marifat kepada Allah. Saya di depan nih kelihatannya sih ceramah gitu ya, apalagi ngomonginnya kemarifatan. Tapi kalau saya goplah, nggak ingat, nggak hidup hobinya, bahkan dalam diri saya ada perasaan sombong, wah merasa jadi ketua umum LDTKN, diberi kesempatan di kampus menjadi wakil rektor, ada rasa bukannya saya lagi naik mendekat kepada Allah, marifat kepada Allah, saya jatuh.
Ini sama aja maksiat juga kan itu. Bahkan maksiat batin itu jauh lebih menghambat kita dibandingkan maksiat dohir. Tapi bukan berarti udah kalau gini maksiat dohir aja deh. Jangan. Ya, nah kembali ke yang tadi nih, ke sini. Ini simbol proses ruhaniah kita, patapan. Jadi lagi-lagi pengarsa guru agung kita nggak sembarangan bikin nama patapan, lalu bikin logonya juga disesuai, relevan sekali kan? Patapan dengan kupu-kupu, proses kan? Proses, ada proses kepompong. Dan kupu-kupunya beda dengan yang lain. Warnanya apa nih? Merah putih kan? Dari tahun berapa itu udah merah putih pengarsa Abah? Dari tahun didirikan 1905, pra kemerdekaan, Suryalaya itu udah merah putih. Merah putihnya di logonya. Simbol tertinggi Suryalaya kan kupu-kupu. Merah putihnya di situ, bukan di sini, Bang. Katanya ada yang tempat lain ya, Pak. Di kita mah di logo. Ini kan permainan cantik, Pak. Ahli strategi. Ini menilai luar biasa. Nggak perlu show-show menunjukkan nasionalisme yang, mohon maaf lah, bukan kita, maaf guys. Ini menunjukkan hebat, visioner sekali Abah Sepuh. 05 bayangin. Sampai ini terbukti dari ada pin. Mudah-mudahan suatu hari nanti museum di Suryalaya cepat selesai, sehingga kita bisa menyaksikan beberapa peninggalan Abah Sepuh dan Abah Anom. Di antaranya ada peninggalan berbentuk pin kupu-kupu. Ini persis begini, udah merah putih, dan itu yang selalu dipakai oleh Abah Sepuh. Sampai beliau kan, ini di foto ini nggak kelihatan ya. Sebenarnya ada di foto mana ya, ada ya beliau pakai pin merah putih. Sampai di penjara kan, di penjara itu. Pernah dengar kan Abah Sepuh di penjara? Tapi rata-rata paling lama katanya 2 hari. Karena apa? Kalau beliau di penjara tuh goyang terus katanya. Itu ada di bukunya siapa itu? Goyang terus, kenapa? Setiap berzikir itu kayak ada gempa katanya. Tapi yang merasakannya hanya Belanda saja, yang lain nggak merasakan. Akhirnya kalau Abah Sepuh ditangkap gara-gara politik kan, karena mereka berjuang, dikeluarkan. Jadi ada berapa kali beliau ditangkap, dikeluar, ngarugikan, merugikan, dia udah keluarin aja. Abah Sepuh pejuang, Pak, Bu. Perjuangannya luar biasa nih. Bahkan saya mendapatkan sebuah data, Jawa Barat itu, Pak, kalau nggak ada Abah Sepuh, itu udah jadi negara sendiri, Pak. Ada beberapa itunya, datanya. Negara Pasundan, pernah dengar kan? Waktu itu pasukan elit Indonesia, waktu itu Siliwangi lagi dominan lah, sampai Pak Soekarno kan sempat menggunakan Siliwangi untuk hal-hal yang ini. Siliwanginya udah ada di Bandung, ada di Jawa Barat. Jadi hampir jadi itu pemimpin tertinggi Siliwanginya, dan waktu itu pemimpin sipilnya, waktu itu Bupati Bandung, dan Panglima Siliwanginya kebetulan kakek paman saya, jadi masih kakek saya. Namanya Brata Manggala. Dipanggil oleh Abah Sepuh karena ternyata dua-duanya murid Abah Sepuh. Dipanggil, Bager bahasa Sunda ya. Kalau mau nurut ke Abah, menurut pandangan Abah ke depan, Jawa Barat ini nggak akan lebih baik kalau memisahkan diri, lebih baik gabung aja. Itu ada itu di hasil benar. Nah ini makanya pengarsa nasionalismenya nggak diragukan, dan cantik kan mainnya, merah putihnya di kupu-kupu. Nah ini jadi bayangkan simbol perjalanan ruhaniah itu ya, diwarnai, dikreasikan dengan perjuangan nasionalisme. Sangat luar biasa kan? Ini logo yang luar biasa, Pak. Dan lagi apa? Ternyata di Suryalaya tarekatnya tarekat yang luar biasa. Di mana luar biasanya? Nih, dari logo ini juga coba lihat di pinggir kupu-kupu itu ada apa tuh kiri kanannya? Padi dan kapas. So, kita pernah belajar simbol-simbol di Pancasila itu kan? Kira-kira padi dan kapas itu melambangkan apa? Kesejahteraan. Artinya apa? Tidak hanya proses ruhaniah saja yang diperhatikan oleh pengarsa Abah sebagai guru mursyid kita, tapi juga kesejahteraan. Bahkan pernah ada sepuh yang pernah mendengar langsung pengarsa Abah teriak, cuman bahasa Indonesia Sunda. Ya, nu jadi guru teh ka murid teh tanggung jawab jeung nyatu nak. Ngerti nggak? Nyatu itu apa nyatu, Pak? Makan. Seorang guru mursyid itu kepada muridnya itu sampai tanggung jawab terhadap makannya, urusan jismaninya juga tanggung jawab. Ya, seorang guru mursyid sayangnya seorang mursyid kepada murid melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Sampai tadi kan di Mankobakan ya, bagaimana pertanggungjawaban beliau sampai beliau siap berdiri. Jangan-jangan sampai ada muridku yang ya Allah, itu kan pertanggungjawaban yang luar biasa seorang syekh mursyid, saking sayangnya kepada muridnya. Nah ya,
Nah ini, jadi itu tadi. Ini kembali ke yang tadi lah, bahwa kita tugas utama kita adalah ma'rifat. Mari dari sekarang kita fokuskan nih, hidup kita itu untuk itu. Lalu kenapa belum? Karena kita masih punya ada dosa. Lalu apa kita biarkan dosa kita? Jangan. Harus bersih, harus kita bersihkan. Kalau nggak bersih-bersih, nggak bahagia-bahagia, nggak marifat-marifat kita. Kalau kita nggak bahagia, nggak marifat, berdampak juga ke keluarga kita. Ruh dengan ruh itu kan saling mempengaruhi, Pak Bu. Kalau kita bersih dengan dikir kita, lalu kita masih dikir kita itu bisa membersihkan keluarga kita. Itu kan dari Rasulnya ada kan? Kalau kita udah dikir, udah bersih, la ilaha illallah, sampai bersih tuh. Kan 4.000. Lama-lama bersih, kata sahabat. Kalau sudah bersih, kita masih ditakdirkan Allah terus berzikir. Zikir kami gimana Pak Rasul? Kata Rasul, zikirmu kalau sudah menghabiskan dosa-dosamu, maka akan menghabiskan dosa-dosa orang yang kamu cintai. Lagi-lagi tadi, dosa itu yang membuat manusia tidak bahagia. Jadi dengan zikir itu, kita tidak hanya membahagiakan diri kita, membahagiakan juga orang-orang yang kita cintai, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal. Ya. Emang bisa nyampe Pak? Nyampe. Di alam kubur itu kan, mungkin ya ada yang sedang mendapatkan siksa kubur sekarang. Aduh gimana, takut-takut orang tua kita di zikir aja sudah. Maksimalkan zikir kita, mudah-mudahan membersihkan kita dan ngalir ke mereka. Ketidaknikmatan, kesulitan di alam kubur itu akibat dosanya kan. Dan mereka udah nggak bisa beribadah lagi kecuali orang yang soleh kan. Kan yang wafat itu, kalau yang soleh kan, wali-wali Allah kan nggak itu, tetap dia beribadah dan tetap diberi rezeki kan gitu ya. Ini jadi argumen tentang Syekhun Hayun itu. Sekarang kini ada yang mengaku pengganti Abah, menyatakan bahwa dalam Miftahus Sudur itu kan Abah sendiri mengatakan Syekhun Hayun, sehingga itu harus hidup. Bukan hidup secara fisiknya kan, ada penjelasan kan. Jangan dikira kasih Allah itu meninggal kan, dia tetap beribadah, bahkan diberi rezeki kata Abah. Nah, itu jadi dalil itu kurang itu. Ya, kembali ke yang tadi. Jadi kalau kita ingin membahagiakan keluarga kita, zikir. Maka roh kita ketika bersih. Cuman memang ada syaratnya, Pak Bu. Syaratnya wa kana dzikru la yufidu faidatan tamatan illa bitalqin. Zikirnya harus melalui proses talqin. Tapi saya kira di sini udah semua ya. Alhamdulillah. Wah, ini anugerah yang sangat besar, Pak Bu. Sulit ini, sangat mahal. Tadi ya, kalau kita bandingkan, kita ini punya energi yang lebih besar dibandingkan petir kan gitu. Itu sebenarnya hanya untuk berarti ini dahsyat nih, kalau kita lagi dikir itu dahsyat itu Pak. Makanya banyakin dong. La ilaha illallah. La. Kata Abah terutama lafadlanya harus terasa di tengah itu. La. Karena apa? Dari tengah-tengah itulah masuk yang merugikan kita. Iya, kalau iblis memang setan dari kiri kanan depan belakang ya. Tapi kan yang merugikan kita tidak hanya setan. Ada juga dari orang gitu ya, dikirimkan ke kita, bisa merugikan, membahayakan kita. Bisa cuaca, bisa apa yang merugikan kita. Makanya yang paling terasa ketika narik la-nya itu, la dari bawah udara itu terasa. Tentu yang lainnya pun harus terasa. Bahkan harus kalau bisa menyentuh, menghidupkan latifah-latifah yang 7 itu. La ilaha illallah. Lama-lama itu yang dalam, khofinya jalan, sehingga wah bergoyang. Nah rasa dzauq kita itu semakin mendalam. Sehingga itulah apa yang disebut kemudian menyelam itu kan torikot itu kayak sapinah gitu ya, menyelam itu rasa kita kan mendalam. Nah kembali ke yang tadi ya, jadi tugas kita adalah ma'rifat kepada Allah. Yang menyebabkan kita nggak bisa ma'rifat kepada Allah adalah dosa. Untuk menghilangkan dosa kita adalah dengan zikir, dan untuk zikir yang faidah tamatan kita harus punya tarekat. Dalam tarekat ada guru mursyid. Nah bagaimana sikap kita terhadap guru mursyid? Samina wa ta'na kata pakai itu. Kita harus laksanakan semua perintahnya. Ada dua cara ya, ma'rifat kepada Allah melalui guru mursyid. Yang pertama mengamalkan apa yang beliau perintahkan kepada kita. Yang kedua berkhidmat kepada beliau. Kalau kita mengandalkan amalan kita saja, seperti halnya kalau bahasa orang matematik itu kayak deret hitung. Naiknya kita ma'rifat kepada Allah itu 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau kita ditambah dengan khidmat kepada guru kita, itu kayak deret ukur 1, 10, 100, 1000 cepat lah. Tapi kenaikan yang ini namanya manusia, kolbu bolak-balik, godaan, setan gak bakalan diam itu, setan yang selama mendampingi kita itu kan. Apalagi kalau sudah jadi korin nih, pendamping kitanya udah waduh ini naik kelas nih.
Wah, dauknya masuk udah mulai ke lubun nih. Itu yang paling ditakutkan oleh iblis, oleh setan itu. Semua ibadah bolehlah, silakanlah. Kalau udah frustasi setan tuh begitu kan. Udahlah lu ibadah apa aja Pak, yang penting jangan zikir kan. Itu Pak, saking zikir itu membuat manusia itu menyelesaikan tugasnya makrifat kepada Allah. Nah, iblis ini kan, setan ini tugasnya adalah menghalangi agar manusia itu tidak makrifat kan, itu intinya. Sehingga akhirnya kan gitu, ketika udah memang awalnya melarang kan, ada ini tahapannya kan, dilarang dulu melakukan ibadah, lalu kalau udah melaksanakan juga disuruh buru-buru dan sebagainya lah, ada tahapannya. Sampai yang terakhir itu udahlah kalau gitu lu ibadah aja deh, yang penting jangan ada dikirnya. Karena dikirnya itu yang membuat manusia nyampe bahagia, ya, ikhlas, takwa, semuanya. Ada 9 hikmah itu kan, yang buat takwa, pintu kebahagiaan, kunci surga, la ilaha illallah itu dan sebagainya. Bahkan kalau dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan ikhlas, kata Abah kan, akan tersingkap berbagai rahasia, bahkan akan diberi ilmu laduni. Itu dari Abah ada itu, ada. Baik, saya kira udah cukup malam juga ya, terlalu kasihan nih. Pak Kiai katanya mau ulang ke sana ya. Oh, Pak Haji Ali mau ke Lumajang ya, udah kita doakanlah semoga Pak Kiai panjang umur, sehat. Pak Haji Ali juga demikian. Yang mau ibu bapak juga mungkin ada yang yang jauh ya. Oh iya, ibu bapak, terakhir ya. Dalam sebuah manakib itu, tadi kan kita harus yakin bahwa Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani hadir. Kan itu jelas kan? Aku hadir ketika dibacakan manakibku. Jadi saya punya keyakinan, Pak. Kita kan tadi manakiban, Tuan Syekh itu hadir. Dan hadirnya Tuan Syekh sebagai Sultan Aulia, kalau bahasa lainnya koordinator seluruh mursyid dan tarekat-tarekat, kan beliau koordinatornya, sultannya. Tidak mungkin tidak didampingi oleh guru agung kita. Seperti halnya presiden datang ke Jawa Tengah atau ke Pati lah. Sini ya presiden, kunjungan kerja, namanya juga kunjungan kerja, bukan hanya kunjungan, pasti ada kerjanya. Begitu juga Sultan Aulia, guru kita juga demikian, bukan hanya datang, nanti kita jelaskan. Jadi presiden datang pasti gubernurnya hadir, bupati-bupatinya pasti hadir. Begitu juga ini Sultan Aulia, koordinator seluruh tarekat. Ini tarekatnya Qadiriyah Naksabandiyah, wilayahnya Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin. Pasti beliau ini nggak mungkin lah Abang nggak adab sama Tuhan saya kan. Pasti hadir Pak Bu, guru agung kita di tengah-tengah kita ini. Apa kalau hadirnya guru agung kita di tengah-tengah kita ini cuma hadir? Makanya saya tadi menyebutnya kunjungan kerja. Enggak. Beliau melaksanakan tugasnya, fungsinya apa, sebagai apa? Mursyid. Apa tugas utama mursyid? Menyampaikan, mengusulkan kita tadi ke tujuan hidup kita, ma'rifat kepada Allah. Bekerja terus Pak Abah itu. Makanya kenapa khidmat itu, siapa yang baik khidmatnya wajib dapat karomah. Karena beliau tuh kerja terus, nggak berhenti Pak Bu. Melihat nih, Pak Qadir nih ngomongnya doang nih, macet nih, nggak ma'rifat, nggak naik-naik. Padahal di tahun baru nih nggak ningkat. Apa yang menyebabkannya beliau tahu. Dan setiap selesai dari tempat-tempat manakib ini, beliau pasti memberikan solusi. Oleh-oleh lah kalau bahasa saya. Jadi kita pulang dari tempat manakib itu, nggak mungkin kita pulang dengan tangan hampa. Nggak mungkin Pak, tangan hampa kan maksudnya kan? Nggak bawa apa-apa, pasti kita diberikan sesuatu oleh guru agung kita. Dan sesuatu itu, ada yang disebutnya oleh-oleh atau apa, itu pasti sesuatu yang paling bermanfaat untuk hidup kita. Beliau pilihkan mana yang paling diperlukan nih oleh si Qadir nih. Saya jauh-jauh ke sini kan sama. Bukan niatnya mau membina, mau ceramah. Naudzubillah, saya rugi sekali kalau niatnya seperti itu. Sama. Saya kan lagi proses juga nih. Saya pun ingin lancar nih marifat saya. Mudah-mudahan aja manakib di tempat Haji Yunus saya dapat lebih nih berkahnya gitu ya. Saya sama apa? Di Suriala itu nggak ada istilah dosen, narasumber apa, nggak ada. Semuanya sedang berproses. Ditakdirkan oleh Allah, fisiknya ada yang intelektualnya lebih pinter, lebih apa, jadi dosen. Itu dohir-dohirnya saja. Diri yang sebenarnya, ruhani yang sebenarnya sama. Abah kan kalau ngeliat sama gitu. Semuanya dibantu oleh Abah, dimakrifatkan. Bahkan terkadang dunia ilmu malah jadi hijab kan, malah memberatkan kemarifatan, bisa segitu ya. Nah, kembali yang tadi, tugas pengarsa Abah datang ke tempat kita ini untuk memantau kita, lalu memberikan solusi. Makanya Abah juga di minggu yang kemarin kan di ujangan itu, datangi tempat dikir, tempat khotaman, tempat manakiban, ada itu. Datangi. Datangnya aja kan pernah dijelaskan kan? Kan ada malaikat yang protes ya, kata Allah, udah ampuni semua orang yang ada di majelis zikir itu.
Oh, ini ada yang lagi ngobrol nggak ikut zikir, biarin, kan sampai di itu saking berkahnya itu majelis. Makanya datang, abahnya jujurnya datangin. Datang itu dengan datangnya aja insya Allah berkah. Berkah itu apa sih? Kebaikan. Ada sesuatu yang diperbaiki itu kalau kita dapat berkah itu. Entah ekonomi, entah hubungan sosial kita dengan teman kan, entah ruhani, terutama ruhani kita kan, macet lah, gampang banget maksiat, sulit banget ibadah dan sebagainya, itu kan ruhani kita macet itu. Makanya kita perlu berkah, perlu karomah. Nanti datangi, kata Abah itu, tempat zikir, tempat khotaman, apalagi tempat manakib. Di tempat manakib itu terjadi transformasi kalau bahasa Pak Jajan itu. Pemindahan energi atau cahaya nur ilahiyah dari Tuan Syekh, pengarsa Syekh Abdul Qadir, pengarsa Abah Anom ke murid-muridnya, dibantu itu kita. Dan makanya pulang dari manakib ini lagi-lagi kita tuh pasti tidak akan pulang dengan tangan hampa. Beliau tahu apa yang ibu bapak perjuangkan ya. Wah, Pak Haji Ali nih sampai tinggal dulu di sini, perjalanan masih jauh, semuanya ada lelah di fisiknya, ada macam-macam lah ya. Itu beliau itu kan semuanya berpengaruh terhadap rohani kita, jismani kita. Ini kan jismani kita, ketika ruh kita dibungkus oleh jismani kita, maka ruh kita itu dipengaruhi oleh hukum biologis, ada sakit, ada panas dan sebagainya. Karena manusia itu harus bergaul, kemudian kita tuh dipengaruhi oleh hukum sosiologis namanya. Tapi terlalu lama kalau itu yang dibahas, dan terlalu akademis. Pematu ya terlalu kapan-kapan aja lah itu kuliah itu mah. Tapi intinya seperti itu, bahwa ada hal-hal yang berpengaruh terhadap ruhani kita banyak. Makanya di situ kita perlu benteng. Lagi-lagi ke la ilaha illallah. La ilaha illallah itu bentengku kata Allah. Ini kadang-kadang kita masih belum yakin ya. Udah benteng, udah kalimat wah segala macam la ilaha illallah itu Pak. Makanya nggak ada alasan kalau kita cuma sedikit la ilaha illallahnya, nggak ada alasan. Kita itu sangat memerlukan. Abah aja menulis dirinya al-fakir, sangat memerlukan, sehingga dikirnya banyak Abah itu karena merasa memerlukan. Lah kita, makanya diingetin lagi ya, itu dahsyatnya la ilaha illallah itu ya. Itu la ilaha illallah itu luar biasa. Baik, saya kira itu mungkin yang bisa. Jadi tadi Pangursa Guru Agung kita hadir di sini dan insya Allah memberikan kepada kita sesuatu yang paling kita perlukan, apa itu? Yaitu lancarnya proses kemakrifatan kita. Apapun profesi kita ya, sosial kita, berapapun usia kita, sama semuanya berproses. Nggak ada tua muda, oh ini mah tua, ruhnya juga lebih senior, lebih itu enggak ada, sama proses. Mungkin anak kita, cucu kita dia lebih dekat, lebih bersih ya. Nah insya Allah dengan mendatangi tempat zikir, tempat khotaman, tempat manakiban, apalagi sekarang ada organisasinya LDTKN. Lah apa hubungannya sih LDTKN dengan kemarifatan kita? Sangat ada. Abah kan pernah selalu dalam beberapa nasihatnya itu tertibkan, kata Abah. Tertib itu apa sih? Dalam bertarekat itu harus tertib, kata Abah. Tertib itu teratur. Teratur itu ada ilmunya. Ilmunya itu manajemen namanya. Prakteknya disebut organisasi. Sama dengan tasawuf. Tasawuf itu teori. Teori cara membersihkan hati, cara mendekatkan diri. Wah, ada guru, ada murid dan sebagainya. Teorinya, ilmunya. Prakteknya tarekat. Ya, tasawuf ilmunya, prakteknya tarekat. Begitu kalau dalam dunia perusahaan atau organisasi, ilmunya manajemen, prakteknya organisasi. Maka ketika Abah menyuruh kita menertibkan, maka kita harus bentuk organisasi agar mudah menertibkan. Ikhwan yang banyak di Pati ini kan, kalau ada wadah kan enak ya Bajir ya. Ada koordinatornya, kalau ada yang kira-kira melenceng, gampang nih negornya nih, bidang apa nih yang kendor nih, bidang awaliyah kendor nih, tempat sono kayaknya khotamannya udah mulai ini berkurang misalnya kan. Ini ada organisasinya. Alhamdulillah tarekat kita luar biasa dengan logo ini ya, luar biasa ini, dohir batin ya, amaliyah yang bersifat batinnya, juga hal-hal yang bersifat dohirnya diperhatikan oleh guru agung kita. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Banyak sekali tentu saja kekurangan, kehilapan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian serangkaian acara manaqib pada malam hari ini telah kita laksanakan dengan lancar dan penuh barokah. Mari kita selanjutnya tutup dengan membaca sholawat Bani Hashim. Allahumma sholli ala
النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما صلوا على النبي محمد